fakta dari relawan Mercy di sana, rekan kami yang menjadi kontributor di sana, termasuk kita juga akan tinjau bagaimana kondisi keamanan di Iran hingga hari ini. Semuanya terangkum di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kita awali dari informasi pertama, pemirsa. Coba menolong seorang emak-emak yang nyaris menjadi korban perampasan sepeda motor. Sejumlah pengemudi ojek online justru terlibat keributan dengan sekelompok debt collector di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para pengemudi ojol yang marah langsung melakukan perlawanan hingga satu unit sepeda motor milik kelompok debt collector diceburkan ke dalam aliran kali Anak Ciliwung. Dengan kondisi geram, sejumlah pengemudi ojol menuntun satu unit sepeda motor milik kelompok debt collector di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa ragu, sepeda motor tersebut langsung diceburkan ke dalam aliran kali Anak Ciliwung. Kemarahan para pengemudi ojol dipicu oleh atau ulah sekelompok debt collector yang berjumlah 6 orang mencoba merampas sepeda motor milik seorang emak-emak saat melintas di Jembatan Merah. Beberapa pengemudi ojol yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mencoba membantu dan menyarankan agar persoalan tunggakan cicilan sepeda motor tersebut diselesaikan secara baik-baik. Bukannya terima masukan, kelompok debt collector justru menyerang pengemudi ojol dengan melempari batu. Keributan tersebut sontak memancing perhatian para pengemudi ojol lainnya yang langsung ikut membantu. Mencegah terjadinya bentrokan susulan, aparat kepolisian yang menerima laporan tersebut kemudian juga langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pengamanan. Berikutnya pemirsa, kita akan melihat kabar mengenai aksi pencurian peralatan pengerasan suara milik masjid di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Nah, kepergok oleh warga. Nah, sayangnya kedua pelaku ini justru mengancam warga menggunakan senjata tajam hingga melarikan diri dan menabrak pagar masjid hingga videonya viral. Anda bisa melihat pemirsa, ini adalah detik-detik aksi pelaku pencurian saat melarikan diri menggunakan mobil sedan hingga menabrak pagar masjid di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Jumat lalu. Sebelum melarikan diri, salah satu pelaku justru mengancam warga menggunakan senjata tajam jenis samurai lantaran ia kepergok saat mencuri sebuah mixer. Kejadian tersebut sempat membuat warga heboh dan merekamnya menggunakan ponsel hingga videonya viral. Mendapatkan laporan, aparat kepolisian Polres Lamandau bergerak cepat dan menangkap pelaku setelah bekerja sama dengan Polres Kota Waringin Barat di Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng. Sebuah mobil dibawa kabur seorang anak kelas 1 sekolah dasar saat tengah dipanaskan pemiliknya pada Sabtu sore kemarin. Saat dibawa kabur, mobil sempat menabrak sejumlah kendaraan lain di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Aksi membahayakan seorang bocah berusia 8 tahun terjadi saat membawa kabur sebuah mobil jenis SUV yang ditinggalkan oleh pemiliknya ketika mesinnya tengah mati. Aksi ini membuat heboh warga dan pengendara di sekitar Kemang, Jakarta Selatan. Dalam sebuah video amatir nampak sebuah mobil dengan kondisi rusak yang dikendarai seorang bocah laki-laki dihentikan warga dan pengendara. Diketahui bocah laki-laki ini membawa kabur mobil dari kawasan Bangka hingga Kemang, Jakarta Selatan dan sempat menabrak beberapa kendaraan baik roda 2 maupun 4. Bocah laki-laki ini juga diketahui masih duduk di kelas 1 sekolah dasar. Mobil baru terhenti setelah mobil menabrak pembatas jalan. Sementara itu beberapa warga dan juga pengendara yang mengejar mobil awalnya ingin menghajar sang sopir, namun saat tahu pelaku masih anak-anak, warga pun kemudian mengurungkan niatnya. Kita akan beralih ke kabar berikutnya pemirsa. Anies Baswedan bertemu Yusuf Hamka saat berada di hari bebas kendaraan di kawasan Sudirman, Bundaran HI Jakarta. Namun Anies menyatakan pertemuan tersebut terjadi tanpa disengaja.
Ya, Anies juga masih belum mau menjawab siapa bakal calon wakil gubernurnya di Pilkada Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan tiba-tiba bertemu Jusuf Hamka saat mengunjungi hari bebas kendaraan bermotor dari Sudirman menuju Bundaran HI. Tampak Jusuf Hamka merangkul pundak dan berjabat tangan dengan Anies Baswedan, dan Jusuf Hamka atau yang biasa disapa dengan Baba Halung sempat memuji sosok Anies Baswedan di hadapan warga hingga akhirnya mereka berpisah melanjutkan olahraga di kawasan Sudirman, Jakarta. Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyodorkan nama Jusuf Hamka untuk cawagup jika Kaesang maju di Pilkada Jakarta. Anies kemudian melanjutkan berolahraga bersama istri dan menyapa warga yang antusias ingin berfoto dan menyalaminya. Anies kembali tidak ingin membahas siapa calon wakil gubernur yang akan mendampinginya di Pilkada Jakarta. Namun untuk kriteria cawagup harus memiliki visi yang sama untuk mengelola kota Jakarta menjadi kota yang modern dan berpihak kepada rakyat Jakarta. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons isu majunya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024. Anies mengatakan lebih fokus kepada nasib warga Jakarta dan biarkan proses politik berjalan, dan hal tersebut disampaikan di kawasan CFD Sudirman. Di Jakarta ini masih tinggi nih Pak. Ya, pokoknya ini adalah tentang warga Jakarta. Ini tentang warga Jakarta yang ingin pelayanannya lebih baik, yang ingin hidupnya lebih makmur, lebih sejahtera. Jadi biarkan proses politik itu berjalan, tapi fokus saya tidak mau bergeser. Fokus saya tentang warga Jakarta. Ini kalau ketemu warga Jakarta nggak ada tuh yang tanya sama saya siapa pasangannya, siapa partainya, nggak ada yang tanya media. Media. Tapi kalau saya ketemu rakyat, warga, kalau warga ketemunya apa? Warga Pak Anies, persoalan ini, betul. Tidak ada yang tanya. Jadi malah saya mengatakan itulah yang sesungguhnya ada di dalam pikiran rakyat. Kelompok Hizbullah kembali melancarkan serangan roket ke arah Israel. Nah, kabar ini akan kami sajikan tentunya selengkapnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi saat ini di Gaza, Palestina, termasuk juga mengetahui apa dampak dari tewasnya Ismail Haniyeh ini bagi masyarakat yang ada di Gaza yang memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, kita akan mendapatkan laporan dari relawan Mercy yang saat ini berada di Gaza, yaitu Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Gaza, Mbak Putri. Baik, Mas Fikri, bisa digambarkan bagaimana kondisi di Gaza saat ini, terutama setelah semua warga yang ada di sana mengetahui bahwa pimpinan Hamas yang tentunya mereka sangat respect, mereka hormati, ini tewas. Ya baik, memang setelah kematian pemimpin tertinggi Hamas yaitu Ismail Haniyeh pada Rabu kemarin di ibu kota Iran, ini memang membuat warga Gaza berduka cita atas meninggalnya beliau, karena memang beliau adalah salah satu pejuang yang terus memproklamasikan kemerdekaan Palestina dan memperjuangkan tanah jalur Gaza dari para penjajah Zionis Israel. Dan untuk kondisi di jalur Gaza sendiri sebenarnya tidak berubah. Israel masih terus melakukan serangan-serangan ke beberapa titik yang ada di jalur Gaza. Bahkan informasi yang kami dapatkan, Israel kembali membom sekolah UNRWA yang ada di daerah Sheikh Ridwan di Gaza City, sehingga mengakibatkan 10 orang meninggal. Dan ini kali keduanya Israel melakukan serangan ke sekolah tersebut, di mana pada Sabtu 3 Agustus kemarin Israel juga membom sekolah tersebut di lokasi yang sama, sehingga mengakibatkan 15 orang meninggal, sehingga total korban yang meninggal dari sekolah tersebut ada 25 orang sejak 2 kali serangan Israel terhadap sekolah UNRWA yang ada di daerah Sheikh Ridwan. Dan kita tahu bahwa
sekolahan ini menjadi salah satu tempat warga berlindung dari serangan-serangan Zionis Israel, namun Israel tidak memperdulikan apapun. Mereka menyerang fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, fasilitas kesehatan yang lainnya, dan juga fasilitas umum seperti rumah warga sipil, dan juga sekolah-sekolah, baik sekolah PBB maupun sekolah pemerintah ikut digempur oleh pihak Israel. Bahkan banyak dari warga yang mengungsi di sekolah-sekolah tersebut juga seringkali ditangkap oleh pihak Israel, diculik, lalu mereka interogasi dengan penyiksaan yang begitu hebat. Banyak sekali tawanan sandera-sandera Palestina yang dibebaskan dan menceritakan kepada wartawan-wartawan lokal bahwa mereka mendapatkan siksaan seperti disetrum, mereka kurang makan, kurang tidur, bahkan informasinya banyak pelecehan seksual yang dilakukan oleh pihak Israel di penjara-penjara Israel yang ada di Israel. Dan ini juga membuat ketegangan yang begitu panas antara juga pejuang-pejuang Palestina dan juga tentara-tentara Israel, karena sampai detik ini pejuang-pejuang Palestina terutama dari Brigade Al-Qassam, yaitu sayap militer Hamas, juga masih terus menggempur tentara-tentara Israel yang masih berada di jalur Gaza. Mereka terus menggempur tank-tank baja milik Israel, menembak mati tentara-tentara Israel, sehingga banyak korban dari kalangan tentara Israel yang berjatuhan sampai hari ini. Baik, Mas Fikri, apa dampak moral yang dirasakan oleh warga Gaza dengan tewasnya pimpinan Hamas ini, Ismail Haniyeh? Apakah semakin membuat mereka termotivasi untuk terus memperjuangkan hak merdekanya, atau seperti apa yang bisa Anda ceritakan? Ya baik, warga sendiri memang ya mereka berduka cita atas meninggalnya Ismail Haniyeh, namun tentunya ini tidak membuat putusnya semangat para warga untuk memperjuangkan tanah air mereka, baik dari pejuang-pejuang Palestina, dan mereka adalah warga Palestina juga. Mereka terus menggempur pihak Israel, bahkan warga sipil juga masih terus bertahan di tenda-tenda pengungsian yang kalau kita bisa bilang memang tenda-tenda pengungsian juga tidak menjadi tempat yang aman. Bahkan di daerah, salah satunya di daerah Al-Mawasi, tempat di mana para warga berkumpul, yang diberitahukan oleh pihak Israel adalah tempat lokasi safe zone ataupun tempat yang aman, dikatakan aman oleh pihak Israel atau diklaim tempat yang aman. Namun daerah Al-Mawasi tersebut sudah beberapa kali menjadi target serangan Israel, dan ratusan korban jiwa juga berjatuhan dari daerah Al-Mawasi tersebut. Dan tentunya masyarakat Gaza sekali lagi tidak putus harapan, karena mereka tahu bahwa ketika gugurnya salah satu perjuang mereka, maka nanti akan melahirkan ribuan pejuang-pejuang lainnya yang akan terus bersuara membebaskan tanah air mereka, dan mereka ingin tanah air mereka, terutama jalur Gaza, dirampas oleh para penjajah Zionis Israel. Baik, Mas Fikri tadi mengatakan semakin banyak sekolah-sekolah yang diserang oleh Israel, hancur luluh lantak, bahkan ada sekolah yang diserang sampai berkali-kali, lebih dari sekali, padahal itu menjadi tempat berlindung warga yang ada di sana. Artinya semakin sedikit tempat bernaung bagi warga. Bagaimana kehidupan mereka akhirnya? Silakan dijelaskan kepada kami. Ya baik, kalau pantauan kami dari Al Jazeera mengatakan bahwa ada lokasi 84% ya itu menjadi lokasi untuk melakukan evakuasi, artinya hanya tersisa sekitar 17% saja dari luasnya jalur Gaza itu sekitar 360 km persegi. Hanya dari 17% dari 360 km persegi itu hanya untuk menjadikan tempat bernaung warga Gaza. Dan kita bisa bayangkan dengan daerah yang sekecil itu, dengan padatnya penduduk, karena penduduk Gaza ini ada 2,3 juta warga yang masih ada di jalur Gaza, dan tentunya mereka kehidupan dengan sangat sulit dan tidak normal tentunya, di mana mereka juga masih terus merasakan kesulitan untuk mencari air bersih, bahan pangan, ditambah lagi juga bantuan juga sangat menipis untuk masuk ke jalur Gaza. Walaupun memang
beberapa bantuan berhasil masuk ke jalur Gaza, tapi bisa dikatakan bantuan itu kurang dari cukup ya, karena untuk mengatasi krisis-krisis yang ada di jalur Gaza. Belum lagi banyak warga juga yang terjangkit penyakit menular, seperti ada 1,1 juta warga yang terjangkit penyakit menular, 71.000 lainnya mengidap hepatitis, dan saat ini banyak anak-anak kecil yang mengidap penyakit kulit. Bahkan anak-anak tersebut, akibatnya anak-anak tersebut sulit untuk tidur, bernafas, dan juga untuk makan dan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, ditambah lagi dengan obat-obatan yang terus menipis, dan tentunya ini membutuhkan bantuan segera ataupun gencatan senjata secara cepat atau minimal walaupun tidak permanen, gencatan senjata sementara untuk memasukkan bantuan-bantuan, karena pada gencatan senjata itulah bantuan akan masuk secara mudah dan juga banyak untuk mengatasi krisis-krisis yang dialami oleh masyarakat Gaza itu sendiri. Ya. Baik, Mas Fikri, terima kasih sekali sudah berbagi cerita dengan kami. Rasa duka cita kami yang mendalam, doa kami juga yang mendalam kepada semua warga Gaza yang ada di sana yang harus kehilangan tentunya nyawanya akibat serangan-serangan Israel. Dan juga tadi Mas Fikri sudah bercerita mengalami penyiksaan dan semuanya. Semoga harapan kita semua bisa terwujud, insya Allah. Mas Fikri, sekali lagi terima kasih jaga kondisi di sana, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana kondisi domestik saat ini yang ada di Iran. Rekan kami adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Teheran, Iran, yaitu Bapak Syahid Idrus Al-Hamid, akan memberikan informasi kepada kita tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Syahid, selamat malam waktu Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat siang waktu Iran. Baik, Bang Syahid, bisa kita minta informasi bagaimana saat ini proses investigasi yang dijalan di sana, terutama dilakukan oleh pihak pemerintah Iran? Ya, hari ini memasuki hari ketiga dari bergabung perkabungan umum masyarakat Iran terhadap syahidnya Ismail Haniyeh. Dan hari ini pagi tadi IRGC juga telah mengeluarkan 3 statement penting. Statement yang pertama bahwa serangan tersebut, investigasi dari serangan teror yang menimpa atau menewaskan atau mensyahidkan Syed Ismail Haniyeh itu benar dilakukan dari dalam Iran. Jadi mereka menggunakan roket kendali jarak dekat dengan hulu kekuatan sekitar 7 kg. Itu yang telah dikonfirmasi oleh pihak IRGC. Dan yang kedua, pihak IRGC juga telah mengatakan bahwa teror ini terjadi atas ulah Israel dan juga intelijen Amerika Serikat. Itu juga statement itu juga yang diberikan oleh IRGC. Dan statement yang ketiga, mereka menyatakan bahwa pihak Iran akan melakukan serangan balasan untuk hal yang atau untuk teror yang dilakukan Israel di dalam kota Teheran. Serangan balasan ini pasti akan dilakukan, dan Iran memisahkan permasalahan yang terjadi di Gaza dengan permasalahan yang ada di Teheran. Karena menurut pihak IRGC atau pihak yang terkait mengatakan bahwa kejadian teror ini adalah satu hal yang terpisah dengan apa yang terjadi di Gaza. Hal yang terjadi di Gaza itu adalah murni peperangan antara Israel dengan Hamas. Tapi apa yang terjadi di Teheran adalah murni kecerobohan atau pemicu antara Israel dengan Iran. Sehingga Iran pasti akan membalas walaupun gencatan senjata terjadi di Gaza. Statement itu yang dikeluarkan oleh IRGC pagi ini. Baik. Bang Syahid, apa tanggapan masyarakat ketika mendengarkan bagaimana pernyataan dari IRGC, terutama kemudian pernyataan ketiga bahwa Iran akan melakukan serangan balasan? Adakah kekhawatiran di masyarakat bahwa mungkin juga akan ada serangan menyusul dari Israel? Bang Syahid. Masyarakat di Iran sampai saat ini sama sekali tidak pernah khawatir tentang serangan serangan balasan yang akan dilancarkan oleh Israel. Sama sekali kekhawatiran itu tidak terlihat dari wajah mereka, bahkan dari masyarakat yang terkecil sampai masyarakat atas. Hal itu tidak pernah terjadi, karena kalau hal itu terjadi, pasti masyarakat akan melakukan protes atau demonstrasi
untuk membuat pemerintahannya tidak melakukan serangan balasan terhadap teror yang dilancarkan oleh Israel kepada Ismail Haniyeh. Tapi sebaliknya masyarakat Iran malah menanti-nantikan dari pembicaraan yang terjadi, dari obrolan-obrolan singkat, obrolan-obrolan santai yang terjadi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Kita selalu mendengar bahwa masyarakat Iran mengatakan atau bertanya-tanya kapan penghinaan ini akan dibalas dengan sewajarnya atau dengan sepantasnya. Jadi masyarakat menantikan penghinaan ini harus dibalas dengan sepantasnya. Dan ketika saya tanyakan kepada masyarakat Iran, apakah kalian tidak takut atau tidak khawatir terhadap serangan balasan? Mereka bahkan ada yang mengatakan beberapa masyarakat Iran mengatakan, saya rasa Israel juga sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk melancarkan serangan balasan, karena ketika Iran melancarkan serangan balasan, berarti seluruh kekuatan Israel pasti akan dilumpuhkan oleh Iran, sehingga Israel tidak lagi memiliki kesempatan untuk membalas. Adapun serangan balasan yang akan dibalas itu hanya dari Amerika yang akan membalas Iran. Itu pun kalau Amerika berani membalas, karena itu akan memicu kegaduhan atau memicu hal yang lebih luas lagi mungkin yang disampaikan oleh sebagian masyarakat Iran. Baik, Bang Sayed, ini ada isu yang terdengar sampai ke kami bahwa pada serangan tersebut yang mengakibatkan tewasnya Ismail Haniyeh ini adanya keterlibatan dari pihak dalam dari pemerintah Iran, adanya pengkhianat. Betulkah itu? Apakah juga ini masuk dari laporan hasil investigasi dari IRGC tadi? Untuk sementara laporan hal tersebut tidak disampaikan secara langsung oleh pihak IRGC atau pemerintah terkait, bahwa adanya pihak-pihak dari dalam Iran yang menjadi mata atau menjadi pengkhianat. Sampai sekarang hal itu tidak disampaikan oleh IRGC maupun dari media-media setempat atau dari pemerintah atau dari organisasi yang terhadap investigasi tersebut. Baik, Bang Sayed, untuk peningkatan keamanan sendiri secara domestik, apakah memang ada peningkatan tertentu? Ya, gimana? Ya, untuk keamanan sendiri, keamanan domestik, untuk penjagaan keamanan untuk masyarakat, apakah ada peningkatan keamanan di sana? Untuk peningkatan keamanan, secara yang saya lihat sehari-hari itu sama sekali tidak ada. Saya juga tidak melihat adanya polisi di jalan-jalanan. Hanya pada saat Ismail Haniyeh disolatkan di Universitas Teheran itu, pada saat itu Iran hanya menutup penerbangan di Teheran. Hanya itu saja. Setelah sholat jenazah dilakukan, maka penerbangan dibuka kembali. Adapun kenapa Iran melakukan penutupan penerbangan, karena yang mengimami sholat jenazah Ismail Haniyeh itu adalah rahbar atau pemimpin tertinggi Islam Iran, Sayyid Ali Khamenei. Untuk menjaga keamanan dari pemimpin tertinggi Islam Iran tersebut, sehingga pemerintah setempat menutup seluruh jalur penerbangan dan meningkatkan sistem keamanan udara. Tapi setelah itu semuanya kembali lagi seperti biasa dan juga normal. Saya pun tidak melihat adanya polisi-polisi di sekitar jalan. Bahkan pemerintah setempat juga tidak mengumumkan bahwa adanya istilahnya pengumuman khusus atau adanya istilahnya keamanan khusus, itu tidak diumumkan oleh pihak pemerintah. Baik, Bang Sayed, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada kami bagaimana hasil laporan investigasi terbaru dari IRGC hingga saat ini, termasuk juga bagaimana kondisi domestik di Iran. Selamat malam waktu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, dan berikutnya kita juga akan melihat kabar ini juga masih tentunya terkait dengan tewasnya Ismail Haniyeh. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengikuti taksiyah atas meninggalnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Taksiyah dilakukan usai menghadiri pemakaman di kawasan Jelailah Street, Duhail, Doha, Qatar.
Usai takziah, JK mengungkapkan umat Islam di Indonesia ikut merasakan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Haniah. JK menyampaikan almarhum Haniah adalah seorang pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan di Palestina. Menurut JK, Haniah mati dalam keadaan syahid. JK juga menyebut bahwa Haniah adalah seorang yang cerdas dan memiliki kemampuan luar biasa. Bagi JK, kemampuan itulah yang membuat Haniah dicintai rakyat Indonesia. Yusuf Kala juga menegaskan bahwa rakyat Indonesia akan selalu mendukung perjuangan Palestina meraih kemerdekaan. Ya pemirsa, sebelumnya kita juga sudah mendengarkan bahwa Korps Garda Revolusi Islam Irak atau IRGC ini sudah sangat meyakini bahwa memang ada keterlibatan Israel di dalam pembunuhan Ismail Haniyeh. Lalu kita juga melihat ada sejumlah informasi bahwa eskalasi di wilayah Timur Tengah ini juga sampai mempengaruhi di Amerika Serikat yang bahkan sudah mempersiapkan ada sejumlah armada militer mengerahkan kapal perang untuk mempersiapkan atau bersiap menghadapi eskalasi tersebut. Apa yang sebenarnya nanti akan terjadi? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio pengamat Timur Tengah, Bapak atau Mas Faisal Assegaf. Mas Faisal, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya juga bergabung secara virtual ex Duta Besar untuk PBB, Bapak Makarim Wibisono. Pak Makarim, selamat malam. Selamat malam, Mbak Gita. Baik, dan juga bergabung Mas Muhammad Hussein yang merupakan aktivis bela Palestina. Mas Muhammad Hussein, selamat malam waktu Jakarta. Selamat malam, Agita. Baik, saya terlebih dahulu ke Mas Faisal. Mas Faisal, ini sudah ada pernyataan langsung dari IRGC yang mengatakan bahwa Israel terlibat di dalam pembunuhan Ismail Haniyeh. Dan juga ada sempat disebutkan data bahwa ini adalah tembakan ataupun rudal jarak pendek. Bagaimana kemudian melihat hal ini? Sudah ada pernyataan langsung dari IRGC ini? Kalau Garda Revolusi Islam Iran udah mengakui itu, artinya yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana itu bisa terjadi? Ismail Haniyeh itu kan termasuk tamu negara yang diundang hadir untuk menghadiri pelantikan Presiden baru Masoud Pezeshkian. Kemudian selain Ismail Haniyeh ada Sekretaris Jenderal Jihad Islam itu namanya Ziad An-Nakholah. Kemudian ada Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah itu namanya Syekh Naim Qasim. Kemudian ada juru bicara milisi Al-Husiyun di Yaman itu namanya Muhammad Abdussalam. Artinya 4 orang ini sebenarnya 4 orang yang anti Israel, dari milisi anti Israel. Nah ini tapi yang jadi sasaran Ismail Haniyeh. Pertama persoalannya bukan kenapa yang jadi sasaran Ismail Haniyeh, tapi artinya gini, kenapa tamu negara itu yang harusnya pengamanan super ketat, kenapa bisa lolos? Ya. Bisa jadi, kan itu kan kompleknya seadabat. Kalau yang gambar sudah beredar ya, IRGC belum merilis di mana bangunan tempat Haniyeh menginap. Tapi kalau gambar yang sudah beredar itu di lantai 4. Lantai paling atas. Artinya begini, bagaimana si penyerang bisa tahu? Karena di lantai 4 itu nggak mungkin hanya satu kamar. Kan yang informasi beredar dia bersebelahan dengan kamarnya Ziad An-Nakholah, Sekretaris Jenderal Jihad Islam. Artinya ada orang dalam yang memberitahu ini loh kamarnya Haniyeh. Bisa pas gitu. Karena lantai 4 kan nggak mungkin satu kamar. Ada beberapa kamar tempat tamu negara itu menginap. Yang ingin saya tekankan di sini. Kalau balasan dari Iran tidak setara, karena kan mereka sudah dipermalukan kan, wilayah kedaulatan sudah dilanggar, kemudian reputasinya, kehormatannya sudah dilanggar. Artinya kalau balasan Iran tidak setara, ini kan jihad Islam dengan Hamas ini kan milisi dukungan Iran. Artinya kasus yang sama, pembunuhan, Israel bisa melakukan pembunuhan serupa terhadap Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah. Itu logikanya kalau misalkan Iran tidak bisa memberikan balasan setara, serangan balasan setara atas kematian Haniyeh di Teheran. Oke. Yang ini juga salah satu pernyataan dari IRGC bahwa Iran akan segera melakukan serangan balasan terhadap Israel. Tapi yang menjadi pertanyaan juga sudah ada pernyataan dari IRGC, tapi kenapa ya Israel ini kenapa tidak kunjung memberikan pernyataan bahwa memang pihaknya ini juga bertanggung jawab terhadap serangan ini? Karena kita tahu karena Ismail Haniyeh ini kan sudah menjadi target juga dan sudah sejak lama. Jadi beberapa saat setelah Haniyeh itu confirm tewas, itu kantor pers pemerintahnya Israel, government press office-nya Israel sempat menayangkan foto Ismail Haniyeh dengan bacaan eliminated, artinya sudah dihabisi, sudah dihilangkan. Tapi kemudian beberapa saat itu dihapus lagi.
Artinya secara tidak langsung dengan munculnya foto itu di akun Instagram. Itu Israel, pemerintah Israel, karena itu government press office sudah mengakui bahwa memang mereka lah di balik dalang itu. Karena juga tidak mungkin Netanyahu, selama ini juga Netanyahu mengakui itu. Tapi yang jelas pembunuhan terhadap Ismail Haniyah ini adalah pencapaian luar biasa bagi Israel. Karena kita tahu mereka juga sebelumnya sudah menghabisi Syekh Ahmad Yasin Maret 2004, kemudian Abdul Aziz Rantisi penggantinya September 2004, kemudian pernah juga berusaha meracuni Khalid Mishaal di Amman Jordan. Nah ini pencapaian luar biasa. Artinya begini, yang saya mau katakan adalah ketika reputasi Netanyahu ambruk, karena dia gagal memenuhi target tujuan perang Gaza itu 3, menghabisi Hamas dan milisi lainnya, terus membebaskan sandera, terus memastikan Gaza bebas dari milisi yang mengancam Israel. Netanyahu tuh punya kartu truf yang lain. Ya udah kita habisin aja. Artinya kita tahu ketika Netanyahu berhasil menghabisi Israel, berhasil menghabisi Ismail Haniyah, itu kan popularitas Netanyahu cukup naik lah. Karena kan Ismail Haniyah ini salah satu orang yang dianggap sebagai dalang. Dan kita tahu Mahkamah Internasional ICC, Karim Khan itu jaksanya, ketua jaksa ICC sudah berupaya mengajukan surat perintah penangkapan, salah satunya adalah nama Netanyahu selain Yahya Sinwar dan Muhammad Daif. Nah itu artinya Netanyahu pun punya alternatif. Dan saya kira Netanyahu sudah punya kalkulasi. Nah kalkulasi ini apakah tepat atau tidak? Artinya begini, ketika Israel menyerang kedutaan Iran di Damaskus, itu kan balasannya langsung. Itu pertama kali, presiden pertama sejak Republik Islam Iran berdiri, sejak 1979. Iran baru pertama kali menyerang langsung ke wilayah Israel. Biasanya melalui proksinya ya, Hamas, Jihad Islam, terus Hizbullah, terus milisi Al-Husyun, dan di Irak Popular Mobilization Front. Nah ini Netanyahu artinya bukan gambling sih, dia yakin. Makanya dia berani membunuh Haniyah, apalagi itu di negara musuh. Artinya kan tamparan keras buat Iran, aib. Dia juga punya kalkulasi. Apakah mungkin Iran berani membalas yang setara? Nah itu. Oke. Sekarang saya ingin ke Mas Hussein. Mas Hussein, Anda juga pada saat itu menghadiri pemakaman dari Ismail Haniyah. Mas Hussein mungkin bisa bercerita seperti apa kemudian pada saat pemakaman, dan apakah mungkin sudah banyak informasi yang beredar bahwa terbunuhnya Ismail Haniyah ini juga ada besar sekali keterlibatan dari Israel di dalamnya? Ya, pertama harus saya luruskan, saya tidak ikut pemakamannya karena pemakaman jenazah Ismail Haniyah sangat terbatas dan dilakukan di area pemakaman para raja. Tapi saya ikut langsung salat jenazah di Masjid Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab di Doha, Qatar. Dan kemudian malamnya kita juga takziah di rumah K bersama beberapa pejabat tinggi Indonesia, diantaranya ada Pak JK dan ada juga Pak Din Samsudin dan teman-teman fraksi lainnya. Dan tadi malam juga saya dan teman-teman WNI di sini mengunjungi rumah kediaman Ismail Haniyah di Qatar. Kita bertemu dengan anak-anaknya Abdus Salam dan Hammam, anak-anak almarhum. Kita juga bertemu dengan istrinya Hajah Amal Haniyah, dan kami juga bertemu dengan salah satu sosok orang dekat Ismail Haniyah dan juga anggota biro politik Hamas yang saat kejadian dia berada di satu lantai dengan Ismail Haniyah ketika di Teheran di Iran. Dan dia bercerita banyak tentang sosok Ismail Haniyah, kemudian juga tentang bagaimana kehidupannya di akhir hayatnya. Bahkan dia juga sempat menceritakan tentang kronologi pembunuhan Ismail Haniyah di tempat kediamannya di Teheran. Dia katakan kemungkinan besar itu beliau atau almarhum ini dilacak melalui telepon genggamnya. Jadi sebelumnya kan semalam sudah dirilis oleh pihak Garda Revolusi Iran bahwa setelah investigasi dilakukan ditemukan fakta bukan ledakan dari dalam tapi ledakan dari luar. Artinya ada roket short range projectile, roket jarak pendek yang ditembakkan dari luar tepat menuju ke kamarnya Ismail Haniyah di lantai 4 yang akhirnya membunuh Ismail Haniyah dan satu dari 2 bodyguardnya. Jadi itu, dan hari ini kita juga mendengar bersama-sama poin-poin yang dikeluarkan oleh Garda Revolusi Iran yang juga dengan tegas mengatakan ada keterlibatan Israel. Mereka sudah mengumpulkan bukti dan ada keterlibatan Israel
dalam aksi pembunuhan tersebut. Dan kita sekarang masih menunggu apa respon Iran, seperti halnya dikatakan tadi oleh Bapak Assegaf. Coba tadi namanya Pak? Ya, Mas Faisal. Mas Faisal, ya, Mas Faisal. Ya betul, kurang lebih kita masih menanti ya. Tapi kalau ada spekulasi lain, apakah orang dalam atau Iran terlibat dalam peristiwa ini kita masih belum bisa memutuskan ya, karena memang belum ada statement yang jelas ke arah seperti itu. Oke, artinya spekulasi yang sempat beredar bahwa ada penyusup ataupun ada pengkhianat internal yang dari Iran sendiri kemudian semacam memberikan informasi kepada Israel, itu sampai saat ini masih belum terkonfirmasi, Mas. Apalagi tadi Mas Hussein juga sempat menyebutkan Ismail Haniyah ini teleponnya sempat disadap begitu. Bukan disadap ya, bukan disadap, tapi menurut pemaparan langsung dari kerabatnya atau orang dekatnya Ismail Haniyah yang tadi malam saya temui, dan dia ngomong langsung di depan kami, di depan kita semua, bahwa roket tersebut digerakkan karena berdasarkan lokasi handphonenya Ismail Haniyah. Dan saya juga baca satu artikel di satu media lokal hari ini, Israel kemungkinan besar menggunakan teknologi yang sama, yaitu teknologi AI, Artificial Intelligence, untuk mencari lokasi Ismail Haniyah, sebagaimana mereka juga telah menggunakannya tahun 2020 untuk membunuh salah satu pejabat tinggi di pemilitaran Iran. Saya lupa namanya, tapi kurang lebih mereka menggunakan teknologi yang sama, yaitu teknologi AI. Seperti itu. Oke, baik. Saya ingin ke Bapak Makarim, nanti Bapak Makarim juga bisa menjelaskan karena salah satu temuan dari IRGC adalah keterlibatan tidak hanya Israel tapi juga dibantu oleh intelijen Amerika Serikat. Bagaimana ini kemudian berpengaruh terhadap memanasnya konflik di Timur Tengah dan juga ada keterlibatan dari negara-negara lainnya, Pak? Nanti bisa dijawab, tapi kita ingin mengetahui terlebih dahulu, Pak, bagaimana kemudian tanggapan dari Bapak Makarim usai temuan dari IRGC atau hasil penyelidikan investigasi dari IRGC ini, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih Mbak Rita. Kita sudah menduga sejak semula ya bahwa Israel itu akan mengambil tindakan-tindakan yang pada intinya mengusahakan pembunuhan terhadap figur-figur yang berpengaruh dari Palestina ini. Ya, kita melihat ya di samping Ismail Haniyah juga Fuad Shukri dari Lebanon juga korban ya dari kasus ini. Nah, yang saya menjadi masalah ini adalah ya dengan terlibatnya ya intelligence Mossad dan juga dari tadi Mbak Agita mengatakan bahwa kemungkinan intelijen Amerika Serikat ikut serta ya, kita kan semua mengetahui bahwa di antara pimpinan Palestina ya, Ismail Haniyah ini termasuk pemimpin yang moderat, pemimpin yang pragmatis, pemimpin yang ikut serta memikirkan mengenai bagaimana membuat perjanjian ceasefire dengan Israel. Ya, dia ingin agar supaya bencana pertumbuhan darah yang ada di Gaza itu segera berakhir. Ya, tapi justru kenapa orang-orang yang sifatnya moderat dan orang-orang yang mempunyai visi untuk mencoba mencari jalan damai untuk menyelesaikan masalahnya kok dibunuh ya? Apakah ada usaha agar supaya proses pengkajian mengenai perjanjian ceasefire ini tidak menjadikan kenyataan ya, karena juga di sini banyak aktor-aktor yang terlibat di dalam masalah sengketa yang ada di Timur Tengah ini ya. Karena apa, tadi sudah Mas Faisal sudah kasih tahu ya bahwa figur ataupun suasana dari masyarakat di Israel juga dengan berlanjutnya konflik di Gaza yang tidak ada hasil-hasilnya ya, itu juga membuat reputasi dari Netanyahu juga kemudian menurun ya. Jadi dia ingin suatu langkah-langkah ya agar supaya dia punya nama kembali meningkat ya, agar supaya dia akan tetap bertahan sebagai pemimpin di Israel.
Oke, dengan terlibatnya ada intelijen Amerika Serikat, bahkan informasi terpisah menyebutkan Amerika Serikat sudah tengah bersiap ada mengerahkan sejumlah armada dan juga kapal perang. Apakah ini artinya untuk gencatan senjata bahkan upaya perdamaian ini masih jauh? Nanti bisa dijawab oleh Mas Faisal juga dan oleh sejumlah narasumber usai jeda pemirsa, kami kembali. Ya, tadi kita sudah dengar informasi langsung dari IRGC bahwa keterlibatan Israel dan juga intelijen dari Amerika Serikat. Saya langsung ke Bang Faisal. Bang Faisal, ini kita tahu ya kematian Haniyah ini kan memicu perang terbuka antara Iran dan juga Israel. Bagaimana ini kemudian menakar eskalasinya ke depan nanti? Ya, eskalasinya bagaimana, sejauh mana eskalasi itu meningkatnya sejauh mana itu akan kita lihat sejauh mana respon Iran. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau memang Iran mau bayar harga dirinya, reputasinya, keamanannya, istilahnya wilayah teritorialnya sudah dilanggar, ada penyerangan terhadap tamu negara, ya Iran harus membalas setara. Apakah kira-kira akan dalam waktu dekat serangan balasan ini dilakukan Iran? Saya baca di Axios itu 3 pejabat Amerika bilang dalam 72 jam. Paling cepat itu mungkin Senin. Senin itu bisa Senin dini hari kan, setelah lewat jam 12 malam. Ya, Iran memang harus membayar ini dengan keras supaya tidak ada presiden bahwa kalau misalkan Ismail Haniyah, pemimpin dari milisi yang dia sokong, milisi anti-Israel di Palestina, tidak dibalas dengan yang setara kematiannya. Artinya Israel bisa melakukan hal serupa kepada Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah. Terus dia bisa melakukan hal serupa kepada pemimpin jihad Islam, itu namanya Ziyad an-Nahlah. Terus dia bisa melakukan hal serupa kepada pemimpin milisi Al-Husayun di Yaman. Termasuk mungkin juru bicaranya Yahya Sari. Oke, kita ketahui kan juga Israel ini juga sempat melakukan serangan ke Beirut, Lebanon juga. Apakah mungkin ini juga akan terlibat bersama dengan Lebanon, kemudian juga sekutunya dengan Yaman juga? Mungkinkah ini akan terjadi? Ya, itu pasti terjadi. Karena kan kita tahu kemarin itu ada perkabungan pemakamannya Fuad Syukur. Fuad Syukur itu penasehat militer, komandan divisi strategi militernya Hizbullah, itu tangan kanannya Hasan Nasrallah. Dia seangkatan dengan Muhammad Badruddin, dia seangkatan dengan Imad Mughniyah. Imad Mughniyah itu orang Hizbullah yang dibunuh di hari Valentine 2008 dengan diletakkan bom di sandaran kepala mobilnya. Nah, jadi pasti Nasrallah akan membalas ini. Mungkin skenarionya ada 3. Iran membalas sendiri. Terus kemudian Hizbullah kan langsung mengirimkan belasan rudal tadi pagi kan, kemarin pagi. Terus juga bisa juga Iran dengan milisinya sekaligus, milisi-milisi yang proksinya dia. Oke, salah satu hal yang juga disoroti terkait dengan keamanan Iran ini menjadi salah satu perbincangan. Mengapa bisa sampai lolos dan juga sampai terbunuh Ismail Haniyah ini? Apalagi sempat beredar desas-desus Mas bahwa ada pengkhianat internal dari Iran sendiri. Apakah ini mungkin terjadi Mas, sebenarnya ada? Pasti segala sesuatunya pasti mungkin terjadi ya. Karena ini juga sudah diisyaratkan oleh Menteri Intelijen Iran namanya Ismail Khatib. Dia bilang bahwa salah satu pencapaiannya terbesar ketika dia memimpin Kementerian Intelijen Iran adalah membongkar jaringan Israel, jaringan Mossad di Iran. Ya, artinya dengan adanya kematian Haniyah itu ada indikasi bahwa bisa jadi ada informan Israel di dalam tubuh Garda Revolusi Islam Iran. Atau tepatnya di Korps Ansar Al-Mahdi yang menjaga tamu-tamu negara ketika hadir untuk pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Oke, saya kembali ke Pak Makarim. Pak Makarim, kita sudah melihat, apalagi Mas Faisal juga sudah mengatakan mungkin akan dilaksanakan serangan balasan dari Iran, bahkan bersama juga dengan Lebanon, bersama juga dengan Yaman juga. Apa yang kemudian harus dilakukan khususnya Indonesia menyikapi situasi konflik yang semakin memanas, Pak Makarim? Begini ya Mbak, penderitaan yang dirasakan oleh teman-teman yang ada di Gaza ya, dan itu akan berlarut-larut terus kalau ini terjadi konflik yang berkepanjangan ya. Makanya yang baiknya untuk dilaksanakan itu adalah mengusahakan agar terjadinya kesepakatan mengenai gencatan senjata ya. Nah, sekarang kan masalahnya dengan adanya gerakan-gerakan militer di lapangan ini, yaitu bagaimana mencoba mengalihkan perhatian kepada usaha-usaha yang non formulasi daripada perjanjian kesepakatan mengenai gencatan senjata. Nah, jadi sekarang ini
kalau kita bisa menjadikan pelopor atau pendorong ya untuk tetap memberikan perhatian yang besar terhadap terumuskannya perjanjian gencatan senjata. Nah, ini merupakan basis yang sangat baik di dalam rangka pemecahan sengketa yang ada di Timur Tengah itu. Karena tidak mungkin kita mengadakan dialog kalau kita saling serang, saling bunuh, ya. Apalagi sekarang jumlahnya pembunuhan sudah lebih dari 40.000 orang yang meninggal, belum yang luka-luka lagi. Jadi oleh karena itu, baiklah kita memberikan perhatian juga pada momentum perjanjian yang harus dijaga bersama-sama. Usahakanlah Indonesia bisa mendorong supaya perjanjian ini tetap hidup dan tetap mendapat perhatian dari semua pihak yang sedang berlangsung ini. Oke, berbicara mengenai gencatan senjata, saya ingin kembali ke Mas Hussein. Mas Hussein, kita tahu bahwa Ismail Haniyah ini merupakan negosiator utama di dalam mengupayakan perdamaian dan juga gencatan senjata. Apakah sudah ada informasi mengenai perbincangan mungkin pergantian kepemimpinan ataupun siapa sejauh ini yang menjadi kandidat pengganti dari Ismail Haniyah? Ya, sejak terbunuhnya Ismail Haniyah di Teheran sampai hari ini terus sedang ada koordinasi yang sangat intens antara Majelis Syuro atau lembaga musyawarahnya Gerakan Hamas untuk terkait siapa yang akan menjadi pengganti sang pemimpin. Sudah ada beberapa nama, ya, diantaranya ada misalnya Khalid Mush'al yang juga mantan pemimpin sebelumnya, atau juga ada Khalil Haya yang wakil, ya, menjadi wakil dari Ismail Haniyah, atau juga ada Musa Abdul Marzuq, atau juga bahkan Sami Abu Zuhri yang selama ini menjadi juru bicara Hamas, ya, di biro politiknya. Ya. Namun ya, belum semua mengetahui siapa kandidat terkuatnya. Namun yang menarik tadi malam ketika saya berdiskusi langsung dengan para petinggi Hamas di rumahnya sebelahnya, mereka mengatakan kalaupun sudah tercapai atau sudah ditentukan siapa penggantinya, ada kemungkinan tidak diumumkan. Ya, mesti melihat bagaimana kondisi ke depan. Ya, ada kemungkinan diumumkan, ada kemungkinan tidak diumumkan. Tapi ya sejauh yang saya dengar itu kalau tidak hari ini atau mungkin besok itu sudah bisa diketahui siapa penerus dari Syahid Ismail Haniyah ini. Oke, kita tentunya akan sangat menantikan. Tapi bagaimana kemudian situasi kebatinan, terutama semangat juang dari para pejuang Hamas setelah sudah tewas Ismail Haniyah ini? Apakah ini menyurutkan semangat mereka? Kalau kita mendengar berbagai statement dari para pemimpin Hamas, sejak Ahmad Yassin, sejak Abdul Aziz Ratisi, bahkan Ismail Haniyah sendiri, mereka sudah berkali-kali mengatakan bahwa gerakan Hamas ini bukan gerakan ketokohan, jadi tokohnya tidak terlalu berpengaruh, ya, dalam perjalanan sebuah kekuatan ini, namun ini lebih ke ideologi. Bahkan kemarin dalam proses salat jenazah di Masjid Muhammad bin Abdul Walid, Khalid Mush'al mengatakan, menegaskan lagi bahwa darah para pemimpin kami itu seperti darah para masyarakat sipil, tidak ada yang beda. Ketika mereka terbunuh, ya akan ada penggantinya, gitu. Nah, dan bahkan dia tegaskan lagi bahwa darah para syuhada ini, baik itu dari kalangan sipil maupun pemimpin, itu hanya akan fungsinya untuk membersihkan atau membuka jalan kemenangan untuk warga Palestina. Jadi yang sudah kematian para komandan ini akan semakin menambah semangat dan menambah semangat juang warga dan para pejuangnya. Dan tradisinya, ya saya ingin ingatkan lagi, tradisi yang selama ini berjalan bertahun-tahun ini, setiap ada pimpinan yang syahid atau yang terbunuh, itu akan diabadikan namanya dalam bentuk sebuah senjata. Contohnya Ahmad Yassin rahmatullah alaih, sekarang kita mengenal ada Yasin 105, senjata yang telah meluluh lantakan ribuan tank-tank baja. Ada lagi misalnya roket M75, roket yang bisa menyentuh jarak 75 km, itu diambil dari inisial Maqadma, Ibrahim Maqadma, M75, atau juga Ja'bari 80 dan sebagainya. Jadi musuh tahu
Zionis tahu bahwa kematian para pejuang atau para pimpinan ini hanya akan semakin memotivasi para pejuang untuk meneruskan semangat juang ini dan untuk meneruskan misi membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Oke, kita akan melihat dan juga menunggu bagaimana pergantian ataupun pengganti dari Ismail Haniyeh. Kita juga tahu bahwa serangan dari Iran informasinya akan diluncurkan dalam waktu dekat. Namun ada pernyataan juga dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang bahkan meminta Iran untuk tidak melakukan serangan balasan supaya konflik ini tidak semakin meluas. Seperti apa kemudian analisanya? Sesaat lagi pemirsa, usai jeda. Ketika tadi kita sudah mendengarkan juga pernyataan dari IRGC ataupun Garda Revolusi Islam Iran bahwa hasil investigasi menyebutkan bahwa Haniyeh ini dibunuh akibat atau diduga dibunuh akibat proyektil rudal jarak dekat. Saya ingin ke Mas Hussein. Mas Hussein, apakah memang dengan proyektil jarak dekat ini adalah gaya atau mungkin hal-hal yang biasa dilakukan oleh Mossad Israel? Mas Hussein. Baik, sambil kita perbaiki komunikasi dengan Mas Hussein, pertanyaan yang sama mungkin saya bisa ajukan ke Mas Faisal. Ini apakah memang gaya dari Mossad Israel, Mas, dengan proyektil jarak dekat seperti ini? Ya, Israel akan melakukan semua kemungkinan, akan mengambil semua kesempatan dengan berbagai cara. Sebagai contoh gini, ketika saya Ahmad Yasin tewas, saya ke rumahnya waktu 2012, dapat cerita, saya lihat jubah yang dia pakai sampai bolong, itu dia pulang sholat subuh. Dia didorong, itu yang dorong, saya wawancara langsung dengan anak yang dorong, namanya Abdul Ghafur. Ketika diserang, dia tewas, Abdul Ghafur kelempar, dia sempat luka. Saya lihat sendiri jubahnya waktu itu warna coklat, ditaruh di kursi roda sebagai kenangan. Nah, terus juga sama dengan kemudian September, kemudian kan Abdul Aziz Rantisi, itu juga sama di rudal. Saya sempat janjian untuk wawancara, tapi dia keburu tewas waktu itu. Dia itu pengajar di Universitas Islam Gaza, doktor dia. Terus kemudian kalau kita kaitkan dengan kasus Mahmoud Al-Mabhouh itu di Dubai 2010, dia dealer senjata Hamas, itu Mossad masuk langsung ke dalam. Jadi sudah ngikutin dan kalau tidak salah Mossad itu sudah ada yang di dalam satu. Jadi ketika Mahmoud Al-Mabhouh masuk, kemudian langsung saya lupa ceritanya, kalau tidak salah seperti itu langsung dibius dan ditembak mati. Dan kebetulan itu semua ketangkap CCTV Mossadnya itu, tapi tidak ada tindakan lebih lanjut. Kalau kita belajar dari kasus Khalid Mishaal, kepala Biro Politik Hamas waktu itu, 97 di Aman, dia itu disemprotin racun di kupingnya. Nah, tapi waktu itu Raja Hussein pintar, ditangkap 2 orang Mossad itu, sempat ditangkap, jadi berhasil ditangkap. Nah, ketika ditangkap akhirnya mereka pertukaran, Mossadnya dibebaskan tapi penawar racun dikasih. Nah, kemudian kalau kita lihat dengan kasus Imad Mughniya juga tangan kanannya Nasrallah, itu 14 Februari 2008, itu ketika dikuntit rumahnya udah diketahui, itu hasil dari penangkapan informan di Irak. Itu akhirnya Mossad belajar dulu bagaimana kegiatan sehari-harinya, kebiasaan Imad Mughniya. Kemudian dia waktu itu malam itu mau keluar, tapi sandaran kepala mobilnya Imad Mughniya udah diganti sama Mossad, dipasang bom. Jadi ketika dia masuk tinggal diledakin. Jadi banyak metodenya dan segala hal yang mungkin itu akan dipakai oleh Mossad untuk membunuh targetnya. Oke, sebagaimana tadi sudah dikatakan juga oleh Mas Hussein, saat ini pergantian kepemimpinan mungkin akan segera dilaksanakan. Tapi kita juga melihat tadi disebutkan oleh IRGC bahwa Iran akan melaksanakan serangan dalam waktu dekat. Tapi kita tahu juga ada pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Iran ini untuk tidak segera melakukan serangan balasan dan meminta mundur supaya tidak semakin meluas. Mungkinkah Iran akan melunak ini, Mas? Kalau kita lihat ke pembunuhan tamu negara, terus di negara yang mengundang, itu kan artinya sebuah penghinaan. Artinya ada kecerobohan, ada kelemahan, dan ya tentu saja ini aib buat Iran. Otomatis Iran kalau mau mengembalikan kehormatannya, reputasinya, dia harus membalas. Dan balasannya juga harus setara. Karena apa yang terjadi terhadap Haniyeh di Teheran itu bisa terjadi terhadap Nasrallah di Beirut. Atau bisa juga terjadi terhadap Ziad Nakhala yang Ziad Nakhala itu tinggalnya juga di Beirut.
seperti Saleh Al-Aruri, itu kan tewasnya di Beirut Januari 2004 kemarin. Itu juga bisa terjadi kepada pemimpin milisi Al-Husayun di Yaman. Kita tahu Israel juga udah nyerang Yaman Al-Hudaidah bulan lalu. Jadi artinya kalau balasan itu tidak setara, semua pemimpin milisi anti Israel yang didukung Iran tadi itu bisa tewas. Artinya Israel nggak main-main untuk melakukan itu. Kalau Iran juga tidak melakukan balasan yang setara, membuat Israel jerah lah. Artinya setara kan bisa, ya saya kurang tahu apakah nanti ada pejabat Israel yang tewas ataukah mungkin ada fasilitas yang penting yang hancur, kita belum tahu itu. Artinya balasan yang setara itu penting untuk menjaga agar Netanyahu atau Israel tidak sembarangan lagi membunuh pemimpin milisi anti Israel yang didukung Iran. Oke, Pak Makarim, apakah Anda setuju dengan mungkin pernyataan Pak Faisal atau sempat disebutkan juga bahwa Iran ini harus membalas dan bahkan membalas dengan setara begitu, Pak Makarim? Kalau kita lihat ya sistem politik di Iran kan, itu kalau Khamenei sudah menyampaikan sesuatu, ya biasanya itu menjadi sesuatu yang dilaksanakan oleh semua aparat-aparat yang ada di Iran. Ya, nah kita sendiri melihat ya bahwa Khamenei sudah menyatakan ya, langsung rasa duka citanya dan juga memberikan semacam pandangan bahwa kita harus mengadakan pembalasan yang setimpal pada hal itu. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Faisal bahwa mereka itu akan berusaha untuk memberikan balasan yang kira-kira dianggap setimpal ya, yang dengan apa yang telah dilakukan oleh Israel itu. Karena apa? Karena ya Israel kan mempunyai pengaruh yang besar di wilayah yang dia kuasai, tetapi juga Iran juga mempunyai pengaruh besar di wilayahnya dan juga dengan proksi-proksinya itu. Ya kita lihat secara biografi memang jarak Iran dengan Israel itu jauh, ya, tetapi secara politik ya Iran itu dekat dengan itu melalui proksi-proksinya itu. Jadi saya kok melihat ya bahwa kemungkinan balasan itu akan tetap terjadi, dan ini mudah-mudahan membuka mata hati dari Israel itu agar supaya langkah-langkah yang dilakukan selama ini disesuaikan dengan perkembangan keadaan yang baru. Jangan selalu menggunakan pendekatan-pendekatan yang Netanyahu lakukan sebelum-sebelumnya. Oke, tapi bagaimana juga dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang meminta Iran untuk segera menarik diri supaya konflik tidak semakin meluas. Bahkan ada informasi terpisah, Amerika Serikat ini sudah bersiap juga akan menerjunkan ada pengiriman bantuan, ada 4.000 marinir, kapal perang, bahkan USS Theodore Roosevelt juga akan dikerahkan, Pak Makarim. Begini ya Mbak, ini sekarang ini periode yang menghadapi apa yang disebut pemilihan umum Amerika Serikat pada bulan November. Jadi minggu pertama November sudah ada election. Dan pada periode ini ya Joe Biden itu kemudian mengundurkan diri. Jadi orang suka atau tidak suka ya bahwa kewibawaan dan leadership daripada Joe Biden juga dirasakan ya akan lebih tangguh apabila dipimpin oleh penggantinya ya yang pemimpin Demokrat lainnya. Jadi kita bisa melihat ya bahwa pada periode-periode yang sekarang ini apakah ya wawasan daripada Joe Biden itu masih mempunyai pengaruh besar di kalangan militer di Amerika Serikat, atau mereka semua menunggu sampai adanya peralihan kekuasaan yang akan diberikan kepada presiden baru Amerika Serikat itu. Jadi saya kok tidak terlalu yakin ya bahwa apa yang dikatakan atau apa yang dikemukakan oleh Amerika Serikat itu akan berdampak besar seperti apa yang dikatakan oleh Joe Biden. Oke. Kita akan lihat bagaimana ke depannya nanti, tapi Mas Faisal, kalau tadi Mas Hussein sudah menyebutkan akan segera ada pergantian kepemimpinan. Siapa yang menurut Anda kira-kira ini akan menjadi kandidat kuat, dan pertanyaan besarnya adalah apakah betul ini bisa menjadi negosiator untuk menuju upaya perdamaian itu supaya tidak tertutup tentunya? Ya, kalau kita lihat nama besar yang ada di anggota Biro Politik di pusat itu di Doha itu ada Musa Abu Marzuk, kemudian ada Khalid Mishaal,
Khalid Misal itu ketua biro politik untuk urusan diaspora. Jadi diaspora Hamas itu kan kantor perwakilan Hamas itu ada di Malaysia, ada di Turki, ada di Lebanon, ada di Suriah, terus juga ada, saya belum tahu di Yaman ada atau tidak. Saya kalau nggak salah di Sudan itu ada kantor Hamas tapi sudah tutup walaupun belum apa sih istilahnya tidak dibekukan tapi tidak beroperasi. Nah persoalannya adalah bukan masalah negosiator ulung ini karena tuntutan Hamas itu udah tetap selama ini, yaitu perang harus dihentikan, pasukan Israel mundur semua dari Gaza, kemudian juga akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya, kemudian juga pencabutan blokade Gaza, kemudian rekonstruksi, baru bicara tentang pertukaran tahanan. Seperti itu. Nah, kalau saya melihat dengan kematian Hania ini sama saja menutup peluang untuk terjadinya kesepakatan gencatan senjata. Apalagi kan putaran perundingan untuk gencatan senjata itu Israel menolak. Israel hanya mau mundur dari wilayah, tetap di Gaza, tapi hanya mundur dari wilayah yang padat penduduk. Jadi Israel tidak mau menghentikan agresi, dia hanya mau gencatan senjata sementara, tapi tidak mau menarik pasukannya dari Gaza. Artinya dari dua posisi itu tidak akan pernah menyatu seperti itu. Nah, terkait pergantian sebenarnya seperti kata Mas Hussein tadi, siapapun pemimpin Hamas itu tidak akan berpengaruh terhadap perjuangan. Kalau seperti saya tulis dalam buku saya Gaza Simbol Perlawanan dan Kehormatan. Jadi perjuangan rakyat Palestina itu bukan perjuangan karena pemimpin, tapi mereka berjuang karena nasionalisme untuk merdeka. Kemudian juga mereka berjuang untuk mempertahankan Al-Aqsa. Kita tahu perang ini kan serangan 7 Oktober yang memicu perang Gaza adalah banjir Al-Aqsa flood. Itu seperti itu. Oke, kita mengharapkan upaya perdamaian ini bisa semakin tercapai. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Faisal, terima kasih Pak Makarim, dan terima kasih Mas Hussein sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola dengan sejumlah narasumber. Kita punya informasi apa, Pupi? Ya, betul sekali ya kita. Dan pemirsa, Anies Baswedan mengaku tak ambil pusing soal wacana Koalisi Indonesia Maju KIM Plus untuk pengusungan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kami akan sajikan kabar selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Akhir pekan pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan menanggapi soal Ridwan Kamil yang dikabarkan akan maju dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2024. Anies menyebut hal itu merupakan proses politik yang mengaku akan lebih fokus terhadap kondisi warga Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan menanggapi soal Ridwan Kamil yang dikabarkan akan maju dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2024. Anies menyebut hal itu merupakan proses politik. Ia mengaku akan lebih fokus terhadap kondisi warga Jakarta yang ingin lebih makmur dan sejahtera dalam semua aspek. Ini adalah tentang warga Jakarta. Ini tentang warga Jakarta yang ingin pelayanannya lebih baik, yang ingin hidupnya lebih makmur, lebih sejahtera. Jadi biarkan proses politik itu berjalan, tapi fokus saya tidak mau bergeser. Fokus saya tentang warga Jakarta. Ini kalau ketemu warga Jakarta nggak ada tuh yang tanya sama saya siapa pasangannya, siapa partainya, nggak ada yang tanya media. Media. Tapi kalau saya ketemu rakyat, warga, kalau warga ketemunya apa? Warga, Pak Anies, persoalan ini, betul. Tidak ada yang tanya. Jadi malah saya mengatakan itulah yang sesungguhnya ada di dalam pikiran rakyat. Itulah yang sesungguhnya harus jadi perhatian kami. Anies juga mengaku tak ambil pusing soal wacana Koalisi Indonesia Maju KIM Plus untuk pengusungan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Kan itu tentang masa depan kan. Yang kita bisa bicarakan masa lalu dan masa kini. Tapi masa depan kita lihat. Bapak melihat kebijakan ini, gagasan ini gimana Pak yang KIM Plus? Pokoknya bahasa saya sih mengalir aja. Toh ini tentang warga Jakarta. Aspirasi warga Jakarta. Cek aja sama DPW semua partai. Apa aspirasinya? Itu mencerminkan aspirasi mereka. Ada komunikasi nggak Pak dari Gerindra gitu yang ingin mencalonkan Bapak sebagai calon dari KIM Plus ini? Nah, saya kan selalu bilang, saya ini berkomunikasi dengan semua. Dan ketika sudah tepat waktunya baru disampaikan. Dulu waktu saya bertugas di Jakarta juga gitu. Ini teman-teman yang nemenin pasti hafal. Saya pasti bercerita sesudah
programnya siap jalan. Jadi sekarang juga gitu, walaupun terjadi komunikasi dengan semua, termasuk dengan teman-teman Gerindra, tapi nanti pada waktunya baru kita ngobrol kalau udah tepat ya. Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menyatakan partainya akan mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sementara Ridwan Kamil yang merupakan petahana serta kader Partai Golkar akan disiapkan untuk maju di Jakarta. Perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga, antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah sampai sana. Ya kan udah jelas, kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. Sementara itu sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengklaim Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan mendapatkan dukungan tambahan dalam pilkada serentak di wilayah strategis. Sufmi menyatakan akan ada partai baru yang bergabung, sehingga nama koalisinya akan berubah menjadi KIM Plus. Ya, termasuk Pilkada Jateng, ini nunggu Pak Prabowo pulang, akan ada pertemuan dari partai-partai koalisi plus, Koalisi Indonesia Maju Plus, gitu. Plus itu apa? Plus ada partai lain dong yang ikut, kan begitu. Nah, akan membicarakan mengenai pilkada tadi, ada Jawa Tengah, ada DKI, kan begitu. Sufmi Dasko juga mengatakan para ketua umum di KIM Plus sudah mengantongi nama-nama pasangan calon yang akan diusung di Pilkada 2024. Namun, ia enggan membocorkan siapa saja nama-nama tersebut. KIM awalnya merupakan koalisi yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, Gelora, Garuda, Prima, dan PSI. Koalisi ini mengusung Prabowo Subianto, Gibran Rakebuming Raka di Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan PDI Perjuangan sulit untuk mendukung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta. Perbedaan prinsip menjadi faktor tidak dukungnya PDI Perjuangan kepada Anies, termasuk kecil kemungkinan mengusung Anies Ahok. Nggak tahu. Saya kira Mas Ganjar udah menjawab ya. Secara prinsip Partai PDI Perjuangan itu kayak saya gitu kan, kalau mau bisnis mesti ada pakai nurani. Kalau mau berpolitik ada prinsip. Nah saya kira secara prinsip sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Secara prinsip ya. Alasannya? Nah saya nggak tahu. Itu Anda mesti lihat. Kita lihat aja dulu. Kalau tiba-tiba dukung, gue nggak tahu juga kan. Orang politik kan. Lalu siapa lawan Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara? Ternyata masih belum juga terlihat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini justru secara resmi mendukung menantu Presiden Jokowi untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Sementara PDI Perjuangan belum memastikan akan mengusung Edi Rahmayadi sebagai calonnya di Pilkada Sumatera Utara. Oke, Jin. 1, 2. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mengusung Bobi Nasution di Pilgub Sumut 2024 setelah Presiden PKS Ahmad Saiku secara resmi menyerahkan surat rekomendasi ke pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya. Dengan rekomendasi dari PKS, semakin bertambah dukungan terhadap Bobi Nasution pada ajang kontestasi pilkada mendatang, yang sebelumnya sudah didukung oleh Koalisi Indonesia Maju serta Nasdem dan PKB. Menanggapi dukungan dari PKS, Bobi Nasution menyebut PKS memiliki kesamaan pandangan dengan dirinya. Kita komunikasi dengan PKS, kita sampaikan
pandangan kita terhadap Sumatera Utara. Alhamdulillah pandangan dari kami, dari saya dan seluruh tim untuk Sumatera Utara ini sejalan juga dengan pandangan PKS. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan partainya akan segera menentukan sikap di pilkada baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk di Sumatera Utara. Pernyataan Hasto disampaikan saat menghadiri konsolidasi persiapan pemenangan pilkada serentak, khususnya di Provinsi Riau. Dalam acara ini juga dihadiri mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang digadang-gadang dipersiapkan untuk melawan mantu Presiden di pilkada Sumatera Utara. Pak Edi Rahmayadi hadir di sini. Apakah sinyal memang sudah kita putuskan untuk Pak Edi? Beliau kan juga hadir di acara perkawinan anak dari Mas Suryadi. Nah, beliau rupanya membaca sejarah perjuangan Pdi Perjuangan sehingga Mas Suryadi Kusna ini yang menjadi bagian dari tokoh perjuangan partai itu beliau datang. Pak, di Sumut sendiri PDIP menyiapkan siapa, Pak? PDIP sendiri menyiapkan apa di Sumut untuk melawan mantu Presiden, Pak? Yang lain nanti ditanya. Hingga kini PDIP masih terus melihat perkembangan politik dan aspirasi suara arus bawah untuk menentukan siapa calon yang akan diusung PDIP. Tim TV One mengabarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengunjungi perusahaan elektronik di kawasan industri Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Kami hadirkan kabar selengkapnya sesaat lagi. Ya, pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengunjungi perusahaan elektronik di kawasan industri Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Prabowo tiba di kawasan industri Sekupang, Batam pukul 12.14 waktu Indonesia Barat. Prabowo meninjau hasil produksi PT Volex. Rombongan Prabowo kemudian memasuki ruangan pertemuan dengan sejumlah Forkopimda. Kunjungan Prabowo ke perusahaan kabel dan peralatan elektronik berlangsung cukup ketat. Sekitar 2 jam Prabowo meninggalkan acara. Perusahaan yang dikunjungi Prabowo ini sudah beroperasi sejak puluhan tahun lalu. Seiring dengan perkembangan produksinya, PT Volex kembali membangun gedung ketiga. Nah, menurut Wakil Wali Kota Batam, Amsakar, Prabowo mengajak semua pemangku kepentingan untuk menjaga iklim investasi di Indonesia. Ratusan pengisi acara dan ribuan penonton memeriahkan puncak Jember Fashion Carnaval 2024. Peserta dan model pamerkan karya mereka dengan berjalan sejauh 3,5 km. Diawali dari Jalan Sudirman hingga depan GOR PKPSO Jember. JFC ke-22 mengusung tema algorithm dengan tagline Beyond Binary of Our Story yang diterjemahkan dalam 10 defile. Di antaranya wayang, chess, Versailles, media, Betavis, climate, change, Zodiac, Ferry, Jember, dan Rio. Ragam gelaran Jember Fashion Carnaval menggambarkan budaya Indonesia serta isu-isu global. Ya, kabar tadi sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan kali ini. Ya, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Kabar Utama bersama Gina Vita. Akhir kata saya Agita Malika. Saya Putri Viola pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.